Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan kepada setiap hambanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan bersyukur kepadanya hingga ditambahkan kenikmatan untuk kita seluruhnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersolawat kepadanya, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas perkara yang berikutnya, yakni memberikan kecintaan kepada orang kafir atau non muslim, ya. Kecintaan atau yang disebut dengan mahabbah. Mahabbah itu kecintaan, ya. Ini ibadah hati yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Dan kepada apa saja yang dicintai oleh Allah, seperti agama Allah, seperti kitab Allah, para nabi, syariat-syariatnya, kita tujukan cinta kita kepadanya. Ya. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya cinta sama artis Korea atau pemain bola? Ya. Gimana hukumnya? Ya. Jadi saking gandrungnya, tergila-gilanya dengan seseorang tersebut, entah artis atau pemain bola yang cakep, Lee Min Ho dan kawan-kawan itu, ya, atau siapa opa-opa yang lainnya ini, ya. Sampai-sampai wallpaper HP-nya dia, sampai posternya begitu melek moto yang dilihat idolanya, ya. Hati-hati, ya. Ketika bertemu mereka pun ingin apa? Tidak cuma memegang, pengen dicium dan dipeluk idolanya. Dan itu terbukti di beberapa konser-konser mereka. Padahal ini muslimah berjilbab, dan betapa malunya kita. Maka betul sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika tidak punya malu, maka berbuatlah semau. Bahkan mereka menganggap syariat Allah hanyalah sekedar syariat saja. Maka hati-hati dengan rasa cinta Anda. Anda berikan kepada siapa cinta Anda itu, ya. Nah, sampai-sampai kecintaan ini pun mengalahkan cinta yang harusnya dimunculkan seorang hamba. Cinta apa? Cinta kepada Allah. Sampai-sampai adzan sholat pun dikalahkan karena idolanya hendak tayang di televisi. Atau mungkin, konsernya jam 3, antrinya sebelum duhur. Kira-kira sholat gak kira-kira? Wallahu a'lam. Ini apalagi konsernya jam 7 malam, berangkatnya pada asar. Kira-kira cari musola di mana itu? Ya kita berhusnudzon mereka semua sudah sholat. Tapi jika kenyataannya adalah sebaliknya, dia sedang meremehkan sesuatu yang penting, ya. Apalagi kalau ada orang mengatakan, walah, tidak apa-apa, cuma sholat loh, bahaya ini, bahaya. Berarti dia sedang meremehkan Allah. Ya, jangan pernah lakukan hal itu, karena tidak akan mendatangkan apapun kecuali azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini tidak boleh kita meremehkan urusan sholat, ya. Karena yang namanya tergila-gila, ya. Jika orang mencintai Allah,
dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Apa keutamaannya? Ya. Dari Anas bin Malik, ya, pernah dulu seseorang bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Ya, kapan kiamat tiba? Lalu beliau katakan, ma'addat laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Kok tanya-tanya kiamat? Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Maka dia mengatakan, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah ini akan menyelamatkan. Cinta kepada Rasulnya akan menyelamatkan. Sebab Nabi katakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama siapa yang kau cintai. Maka sungguh adil ya, kalau kita cinta kepada Nabi, kemudian kita dikumpulkan bersama Nabi. Cinta kepada dunia, maka dikumpulkan dengan ahli dunia. Cinta kepada, wah saya mengidolakan ini, fulanah ini, kenapa? Kalau ngomong itu, wah tergila-gila dia. Ya, kalau dia ngomongin orang itu seperti tidak ngomongin orang. Saking cintanya, fansnya sama dia luar biasa. Maka perlu kita ingat ya, Anda bersama orang yang akan Anda cintai. Maka perhatikan rasa cinta Anda. Dijatuhkan ke siapa? Ya. Jangan sampai kita cinta kepada sumber-sumber kemaksiatan. Ya. Cinta kepada siapa? Mengidolakan orang-orang kafir. Ya, ini hati-hati muslimah-muslimah ini. Karena kadang ya casingnya sudah muslimah, ya, tapi hatinya belum muslimah. Maka dibutuhkan ilmu ini, ya, ilmu biar Anda itu tidak mudah patah, ya, apalagi yang muda-muda ini, ya. Kita itu masih pengen banyak hal, pengen kenal dunia, pengen ini. Saya tidak menutupi ya bahwa saya anak umur 17 itu sama saja tipikalnya, ya, pengen mengenal sesuatu yang baru, ya, pengen apalah ya, mengeksplor hatinya katanya, ya. Namun beda anak yang sudah tahu takut kepada Allah, cinta kepada nabinya, dengan anak yang tidak takut dan cinta kepada nabinya. Beda ini, ya. Maka tugas kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, tentunya membekali anak-anak kita, ya. Meskipun masih kecil, diberikan konsep kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya. Sedikit-sedikit ngomong Allah, mau ngomong makan, mau ngomong tidur, mau ngomong main, sanggut pautkan Allah, sanggut pautkan Nabi. Agar apa? Sejak kecil dia menanamkan rasa cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Buat anakmu bangga dengan apa? Memiliki para nabi, ya, mengenal para nabi, mengetahui keistimewaan mereka, sehingga timbul cinta. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah, ya. La yuhibbu ahada qauman illa husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang mencintai satu kaum melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti, ya. Jadi kalau cinta kaum mana, ya, golongan mana, ya nanti tidak jauh dari itu, ya. Maka cintai yang baik-baik saja, jangan salah meletakkan rasa cinta, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya, disebutkan, hai orang beriman, janganlah kau mengambil, ya, musuhku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad SAW karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada, ya, yang datang kepadamu.
Ini perintah untuk tidak apa? Menaruh rasa cinta kepada mereka. Tapi berbuat baik kepada mereka tetap harus berbuat baik biar mereka merasakan indahnya Islam. Namun meletakkan mereka sebagai cinta dalam hati sesuatu yang kita idolakan, lah, sepinter apapun dia, sehebat apapun dia. Dan jangan seperti orang yang keliru ya, sama orang Islam sendiri menghina-hina, tapi kalau sama orang kafir memuji-muji. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, toh kalaupun dia hebat, sewajarnya saja kita memberikan apresiasi, tidak menyanjung-nyanjungnya. Wah, dia tentu, ya, contoh itu, dia tentu, padahal bukan orang Islam, tapi baik itu. Berhenti ngomong gitu. Ya. Kalau kita dia memang baik, tunjukkan kita lebih baik dengan akhlak yang lebih mulia. Ya. Dan ingat ya, orang Islam itu diperintahkan untuk baik kepada siapapun. Namun cintanya adalah diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, perlu diingat itu. Ya. Yang namanya cinta itu apa? Ya. Ketika dia menyukai sesuatu, cinta itulah yang menginspirasi dia. Ya. Menginspirasi dia untuk berbuat baik tentunya. Kalau cintanya cinta yang baik. Maka ketika kita mencintai Allah, mengidolakan Rasulullah, maka siapa yang kita contoh? Ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau yang dicintai hanyalah manusia, apalagi tidak mengenal Allah, maka perilakunya sama. Ya, mulai dia pasang ini loh, anting-anting sapi itu ya, di hidung itu, kita ikut-ikutan. Ya. Yang dulunya dia berjilbab karena lihat idolanya disemir 3 warna, ya seperti es krim itu, ikut-ikutan. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Ustadz, aku terinspirasi Ustadz oleh dia. Dia siapa dulu? Ya, siapa dulu? Ya. Anda harus yakin loh, sebagai orang Islam, bahwa syariat Islam yang paling baik. Itu dulu ya Ibu. Itu, ya. Kita tidak boleh meragukan itu. Oke. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, saya lanjutkan kembali. Membenci hukum-hukum yang diturunkan Allah dan menghujatnya. Ini dalam halaman 35 ya. Di antara perbuatan yang membatalkan keislaman, ya, di antara perkara yang membatalkan keislaman dan menyebabkan pelakunya murtad dari Islam adalah membenci hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Ya, membenci hukum disuruh puasa, poso wae, aturan kok kaya ngene. Nah, hati-hati dengan ucapan seperti ini. Anda membenci syariat Allah, ya. Dan orang-orang yang membenci syariat Allah bisa membatalkan keislamannya. Ngeri ya? Nah, ngeri. Makanya ada perbedaan yang jauh antara orang yang apa? Yang membenci hukum dengan orang yang ridho ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan, ya. Ada perbedaan yang jauh antara orang yang membenci hukum Allah dengan orang yang ridho terhadapnya, namun menyelisihinya. Ya. Ridho tapi menyelisihi dengan orang yang memang membenci hukum Islam. Untuk orang yang pertama, ya, yang membenci hukum syariat Islam. Hukumnya kalau dia adalah orang Islam maka dia murtad, ya, murtad dengan terang-terangan membenci sholat 5 waktu, jelas kemurtadannya ini, ya. Kemudian orang yang kedua, dia ridho tapi menyelisihi, ya. Dia mendapatkan dosa menurut kadar sejauh mana kemaksiatan yang dilakukannya. Dia percaya dengan syariat Allah, contoh syariat tentang sholat, dia percaya ning yen kon sholat angel, ya, atau mungkin sering telat, menyepelekan. Nah ini, maka kadar sejauh dosa yang dilakukannya itulah bentuk dosanya. Ya.
Namun dia masih tetap dikategorikan dalam ruang lingkup orang yang beriman dan termasuk orang yang beriman. Ya. Dia masih mempercayai bahwa sholat itu wajib, ya, puasa Ramadan itu wajib. Dia masih percaya. Cuman dia sendiri yo kadang sholat, kadang ora, kadang telat, kadang sangat telat. Ya. Ini ya bahaya ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Di antara contohnya adalah orang yang menghujat hukum Allah yang memperbolehkan para lelaki berpoligami. Ini ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak mampu, jangan mengolok-olok hukumnya, resikonya murtad nanti. Contohnya, dulu ada, saya itu juga orang Islam, tapi saya tidak setuju dengan poligami. Kenapa? Bla 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 bla. Wah, itu. Ayatnya itu ayat Allah. Kita setuju syariatnya. Cuman kalau Anda tidak senang dengan tidak senang ya, tidak mampu, jangan Anda tidak senang dengan ayatnya. Karena kalau Anda tidak senang dengan aturannya, berarti Anda menentang Allah. Kalau memang Anda tidak setuju, ya saya bukan membenci syariatnya enggak. Pelakunya saja memang belum pantas. Karena satu keilmuan, dua kemampuan dan lain-lainnya. Dan aku termasuk yang belum bisa menjalani itu. Ini ketidakmampuan kita, bukan syariatnya yang dibenci. Ya. Kalau Anda ngomong tidak suka bakso, kira-kira yang dibenci mangkoknya atau baksonya? Oh ya sudah. Ya. Jadi kalau kita membenci sesuatu, bencilah oknumnya, karena sifatnya yang nggak baik. Ya. Ada orang sholat tapi masih mencuri. Kita juga nggak boleh, wong sholat kok nyolong. Yang salah siapa? Orangnya. Kalau kita ngomong seakan-akan sholatnya yang menjadikan dia seperti ini namanya mengolok-olok, maka hati-hati. Jadi kalau kita mau mengingatkan orang itu tidak perlu nyeret-nyeret yang lainnya. Ya, ini jamaah. Nah, ini dia menghujat hukum Allah tersebut dan menganggap bahwa hal itu bentuk kedoliman terhadap seorang wanita, berbuat sewenang-wenang kepadanya dan merugikan dirinya. Ya. Wong hukum Allah merugikan hambanya tidak mungkin, tidak mungkin. Mungkin bagimu kau anggap rugi, tapi jika ada janda punya anak dia nggak mampu cari apa-apa, ada orang yang menyelamatkannya, dia ikhlas. Apakah itu juga menyiksa? Tidak. Dia berikan pertolongan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang menurutmu buruk belum tentu buruk. Yang menurutmu baik itu juga belum tentu baik untukmu. Maka ketika kita menemui satu pilihan, syariat menjadi penentu apa yang akan kita lakukan. Ya, dihadapkan dengan dua pilihan antara nafsumu dengan kehendak Allah. Kira-kira yang dipilih mana? Kehendak Allah, ya, bukan nafsu kita, bukan keinginan kita. Maka beragama itu, bersyariat itu, hukum syariat dulu baru perasaanmu, bukan perasaan baru hukum syariat, tidak boleh. Ya, ya sebab itu loh tadi loh. Ketika kamu mencintai sesuatu, hatimu condong pada itu. Lah kalau yang dicintai itu baik, kalau yang dicintai itu enggak baik, kamu membela, nah namanya kan pernah dengar ya cinta itu buta ya. Iya, godaannya banyak itu. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Disebutkan ya dalam surah Muhammad ayat 9. Yang demikian itu sesungguhnya mereka
benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, lalu Allah menghapuskan pahala amal mereka. Ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Orang yang selamat adalah orang yang beriman kepada Allah. Seburuk-buruk keadaannya di dunia, Allah akan berikan keberkahan, kebaikan akhiratnya. Maka kalau sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, sudah bersyahadat, beriman, maka selamat